Halo teman-teman, jumpa lagi ya seperti biasa di channel YouTube-nya Tania Viswasta. Nah, buat kamu yang lagi cari peluang usaha khususnya di dunia camilan, wajib banget ya tonton video aku sampai habis. Nah, kali ini aku akan bahas sampai tuntas ya, pilih basreng mentah yang kenyal dan berkualitas. Panduan lengkap buat reseller supaya sukses dan nggak salah pilih lagi ya. Nah, banyak banget ya yang DM saya, yang WA saya, kok jualan saya itu nggak jalan ya, saya itu jualan basreng tapi nggak jalan sama sekali. Terus, kenapa ya, saya itu jualan basreng tapi basreng saya itu alot. Tuh. Terus ada juga ya yang apa itu chat, kenapa ya pelanggan saya itu nggak repeat order lagi ke aku, gitu. Nah, jawabannya cuma satu ya, salah pilih basreng mentah ya teman-teman. Nah, kalau kalian merasa video ini bermanfaat banget buat kalian, klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian sesama pejuang cuan ya teman-teman. Nah, kenapa sih basreng mentah itu menjadi peluang emas? Karena satu, produk ini bisa dijual ke banyak pasar ya teman-teman. Nah, basreng mentah ini bisa dijual ke pedagang gorengan, terus warung, reseller, bahkan ibu rumah tangga ya teman-teman. Yang kedua itu modalnya itu benar-benar relatif kecil, tapi perputarannya itu benar-benar cepat banget ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga itu, basreng mentah itu fleksibel, bisa digoreng sendiri, dibumbuin sendiri, atau dijual ulang. Nah, untuk perbandingannya, kalau basreng matang hari ini nggak laku, pasti basi ya. Tapi kalau basreng mentah, disimpan dengan benar bisa tahan lama loh. Nah, untuk yang selanjutnya, ciri basreng mentah yang kenyal dan berkualitas nih. Sekarang kita akan masuk ke intinya ya teman-teman. Gimana sih ciri-ciri basreng mentah yang benar-benar berkualitas? Yuk simak aja ya. Nah, yang pertama nih dari segi warna ya. Nah, si basreng mentah kata Jira Jajar itu warnanya tuh bener-bener bagus ya kayak gini tuh. Cerah, putih, bersih kayak gini, nggak kusam dan nggak keabu-abuan juga kayak gini ya. Tuh teksturnya, warnanya tuh kayak gini nih, warnanya cantik. Nah, untuk aroma sendiri, baunya itu nggak amis sama sekali, terus bukan yang apek gitu ya teman-teman nih. Aroma ikan itu kerasa banget ya. Nah, untuk teksturnya sendiri si basreng mentah ini tuh teksturnya bener-bener kenyal kayak gini. Ditekan itu balik lagi, nggak yang lembek gitu dan nggak keras kayak karet tuh kayak gini. Tuh, teksturnya kayak gini ya si basreng mentah. Nah, untuk yang segi serat, kalau dibelah kelihatan serat ikannya ya kayak gini. Tuh, kayak gini ya, bukan tepung doang, itu ada serat ikannya kayak gini nih. Nah, kalau dari mentahnya aja udah mencurigakan, jangan berharap hasil gorengan teman-teman itu bagus ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah pilih basreng mentah ya teman-teman. Pilih basreng mentah yang berkualitas, yang langsung dari pabrik juga. Harganya murah tapi kualitasnya itu bener-bener top banget ya. Jadi wajib banget bener-bener bisa pilih basreng mentah. Nah, untuk yang selanjutnya itu ya, bahan dasar basreng mentah yang menentukan kualitas nih. Basreng mentah, basreng kenyal itu bukan sulap, semua balik ke bahan dasarnya. Yang pertama itu ikan segar versus ikan sisa-sisa ya teman-teman. Ikan segar versus ikan sisa-sisa nih. Yang kedua itu perbandingan ikan dan tepungnya ya. Nah, yang ketiga itu kenapa sih basreng mentah murah itu sering alot ya teman-teman. Nah, untuk para reseller, untuk para pedagang di luaran sana, wajib banget paham ini ya, supaya nggak gampang dibodohi oleh penjual dan dibodohi dengan harga ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya itu tes kualitas basreng mentah tanpa digoreng ya. Nah, banyak banget ya yang bilang gimana tahu bagus tanpa dimasak.
bisa dites dengan detail ya. Yang pertama itu tes tekan kayak gini tuh ya, tes tekan. Nah, yang kedua bisa dites aroma. Kayak gini ya. Yang kedua itu bisa dites dalamnya kayak gini tuh. Kayak gini ya. Kalau supplier itu nggak berani dites, patut kamu curigai. Nah, untuk yang selanjutnya itu kesalahan umum reseller pemula nih. Saya sering lihat nih reseller itu semangat di awal, berhenti di tengah-tengah. Kesalahan yang dibahas itu yang pertama, tergiur murah, nggak konsisten, salah target nih juga nih alasan kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu. Jualan itu maraton ya, bukan sprint. Nah, yang selanjutnya itu cara memilih supplier basreng mentah ya. Supplier itu bukan cuma tempat beli, tapi partner usaha, punya pabrik, kapasitas produksi, ready stock, bisa diajak komunikasi juga. Nah, untuk yang selanjutnya itu strategi jualan basreng mentah agar cepat laku nih. Produk bagus harus ketemu strategi yang benar. Jual ecer dan grosir, konten edukasi, bangun struts. Nah, yang satunya lagi, cara menentukan harga dan margin aman. Kalian harus hitung modal ya, teman-teman. Margin sehat dan harga pasar kita jualnya harus setara dengan harga pasar ya, nggak boleh terlalu murah, nggak boleh juga terlalu mahal. Yang selanjutnya lagi ya, membangun brand dan kepercayaan nih. Orang beli bukan cuma produk aja loh, tapi juga beli kepercayaan. Yang pertama itu nama brandnya harus benar-benar jelas banget ya, jelas dan mudah diingat. Nah, yang selanjutnya itu testimoni ya. Jangan lupa juga kita harus memberikan testimoni kepada pelanggan kita ya, supaya dia bisa melihat atau merasakan produk kita dan langsung beli produk kita ya teman-teman. Nah, yang kedua itu pelayanan. Kita harus melayani customer dengan sepenuh hati ya. Karena pembeli itu adalah raja, jadi kita harus melayani dengan baik hati, ramah, tamah ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada kasus reseller sukses nih. Banyak yang mulai dari nol nih, termasuk reseller yang aku dampingi ya teman-teman. Nah, awal jualan itu dia itu ambilnya cuma 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Terus dia berusaha memasarkan nih, menentukan target juga. Awal targetnya itu cuma di warung-warung terdekat aja. Terus beberapa hari kemudian dia nambah lagi nih target pasarnya ke frozen food, terus juga ke sekolah-sekolah, ke pasar juga nih. Nah, setelah tahu targetnya siapa saja, dia mulai berani nih ambil 5 kilo sampai dengan 20 kilo ya per harinya. Jadi ada peningkatan ya teman-teman. Nah, kunci jualan sukses itu yang pertama harus tahu target pasarnya dulu. Harus tahu pemasarannya juga. Bagaimana sih cara memasarkannya? Bisa lewat di-upload di konten TikTok, di-upload di story WA. Pokoknya yang berbau online lah ya, kita pasarkan secara online ya. Mau dimasukkan ke Shopee juga bisa, TikTok Shop, Lazada bisa banget. Kalau secara offline tuh banyak banget ya teman-teman. Bisa di tetangga-tetangga nih, warung terdekat, terus kerabat, ke frozen food ya, kerjasama dengan frozen food, kerjasama dengan distributor, kerjasama dengan dropshipper ya, bukan distributor, dropshipper.